Pelecehan seksual masih sering terjadi. Kasus kekerasan seksual ya. Kasus pelecehan seksual anak di bawah umur. Tetapi yang bisa kita 19 tahun asal Manado ini. Terjadinya pelecehan seksual korban ketika itu masih duduk. Nah, dari cuplikan kasus tersebut, bagaimana ya tanggapan beberapa orang tua mengenai kasus pelecehan yang terjadi? Yuk, simak videonya. Apa pendapat Abang tentang kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi kepada anak, terlebih pelakunya adalah orang tuanya sendiri? Wah, ini hal yang miris nih. Hal yang miris terjadi dan aneh. Ada orang tua yang melahirkan anaknya tapi anaknya sebagai sasaran seksualitas oleh orang tuanya. Dan ini kita menjurus kepada pemahaman bahwasanya seorang orang tua harus memberikan pemahaman yang kuat terhadap anak. Bagaimana anak ini menjadi sesuatu hal yang tidak menjadi korban seharusnya. Kembali lagi kepada agama. Kalau orang tua sudah imannya tipis, tak ada agama, pemahamannya kurang, pengetahuannya kurang, bahkan istrinya pun kurang dalam pemahaman seksualitas sehingga anak menjadi korbannya. Kalau ada hal-hal semacam ini, kekerasan yang terjadi kepada anak yang dilakukan oleh orang tua harus dihukum sekuat-kuatnya, harus dikasih efek jerah. Agar apa? Agar tidak ada korban semacamnya seperti yang kita saksikan pada saat ini. Banyak sekali hal-hal yang memilukan, menyedihkan anak-anak kita, ya, anak-anak kecil yang menjadi kekerasan seksual oleh ayahnya sendiri. Nah, ini sangat sadis ya. Bahkan ini dikecam oleh Rasulullah SAW, bukan menjadi golongan mereka, menjadi golongan penghuni neraka, orang-orang yang menjadikan anaknya sebagai tujuan seksualitas, padahal istrinya ada, ya kan? Nah, itu sangat miris. Iya benar. Pelaku hukum harus kuat. Ada kedapatan orang seperti itu dihukum, dikebiri misalnya, harus dikebiri. Begitu. Lalu gimana nih Bu pandangan Ibu terhadap kekerasan atau pelecehan yang terjadi kepada anak, terlebih yang melakukan itu orang tuanya sendiri? Kalau menurut pendapat saya, kalau yang melakukan orang tua sendiri berarti kan termasuk keluarga kita. Iya benar. Nah, saya akan dudukan mereka, saya bicarakan dari hati ke hati. Kalau sudah sampai menjerumus terlalu jauh, ya kita bawa ke ranah ke pengadilan. Gitu. Maraknya perilaku seksual sudah semakin memprihatinkan. Pelecehan atau kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Tidak memandang siapa kamu dan apa jenis kelaminmu. Mari kenali dan cegah perilaku seksual yang menyimpang melalui pendekatan komunikasi orang tua dengan anak. Yang pertama, ayah bunda harus tahu dulu nih, seperti apa itu tentang edukasi seksual. Menurut Ibu, pendidikan seksual itu penting atau tidak? Menurut saya penting sih. Kenapa ya Bu? Karena pendidikan seksual itu sebenarnya harus diberikan sedini mungkin kepada anak. Tetapi kita memberikannya sebagai orang tua itu sesuai dengan umur. Penjelasannya supaya dia tuh tahu hal-hal sensitif, bagian sensitif dalam tubuhnya yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi kedepannya dia memiliki karakter dan perilaku seksual yang bagus. Kemudian dia bisa memproteksi diri dia agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Pendidikan seksual itu mengarah ke pergaulan bebas. Anak-anak zaman sekarang kan sekarang begini, di depan orang tua mereka tuh baik, santun, di belakang orang tua itu kan yang bisa melihat itu orang lain. Modelnya pendidikan seksual itu yang saya pahami, sesuatu hal yang tabu, cuman cara kita aja menyampaikan kepada anak itu dengan cara yang baik. Jangan sampai menjurus kepada hal-hal yang negatif.
Begitu kalau pendidikan seksual yang saya ketahui. Nah, jadi edukasi seksual itu adalah pengetahuan yang diberikan sedini mungkin kepada anak itu mengenai perilaku seksual untuk membentuk sikap emosional yang positif serta membina anak Anda untuk masuk ke jenjang kedewasaan dengan sehat dan baik. Lalu, ayah bunda juga harus tahu nih, kenapa seks edukasi ke anak itu penting. Yang pertama, karena untuk melatih anak menghargai dirinya sendiri. Yang kedua, melatih anak untuk menjaga dan merawat dirinya. Yang ketiga, memenuhi rasa ingin tahu anak tentang tubuhnya. Yang keempat, mengajarkan anak mempersiapkan diri menuju pubertas dan dewasa. Dan yang kelima, menurunkan resiko anak terlibat pergaulan dan seks bebas. Sebenarnya supaya anak itu mengerti, kita harus memberikan istilahnya, ini loh bagian kamu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali ibu. Ini loh yang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap dirimu. Jadi pendidikan agama juga harus penting. Jadi pemahaman secara edukasi tentang seksual itu memang harus diberikan sedini mungkin. Saya selalu gini, saya bicara hati-hati, saya bicara dengan anak saya, anggap kita sebagai sahabat. Tuh, jadi kan kalau anak saya merasa nyaman, baru saya bicarakan lebih lanjut tentang seksual. Sebaiknya anak sudah harus diajarkan tentang seks edukasi sedini mungkin. Kira-kira anak balita pun perlu untuk diajarkan tentang seks edukasi. Jadi yang pertama itu, kita perlu meminta izin kepada anak ketika ingin membersihkan organ vitalnya atau ingin memandikannya. Misalnya seperti ini, anakku sayang, bunda izin untuk membersihkan popokmu atau ingin memandikanmu ya. Karena kamu masih kecil dan belum bisa membersihkan sendiri, jadi bunda yang membersihkannya agar kamu lebih nyaman lagi. Karena anak yang masih bayi, jadi cara tersebut bisa membangun rasa percaya antara anak dan orang tua. Nah bunda, kalau tadi pendidikan seksualnya mulai dari bayi, kemudian bagaimana ya kalau misalkan anak tersebut sudah di umur yang balita? Pada usia balita ini, jadi orang tua itu harus memperkenalkan ke anak perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Nah, bagaimana kalau pada saat usia di balita ini, anak ayah bunda nanya ke bunda, aku lahirnya dari mana ya? Pasti nggak semua orang tua itu bisa menjawab, karena pandangan sebagian dari orang tua masih menganggap pendidikan seksual itu tabu. Sebenarnya pendidikan seksual ke anak itu bukan menjelaskan perilaku seks orang dewasa, melainkan memberikan pemahaman kepada anak mengenai dirinya sendiri. Lalu untuk menjawab pertanyaan anak tersebut, ayah dan bunda jangan pernah berbohong, sampaikan yang sebenarnya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Seperti perkenalkan bagian alat vital manusia dengan nama yang sebenarnya, jangan diganti dengan kata yang lain karena akan membingungkan anak-anak. Nah, setelah melewati fase balita, anak masuk ke fase pubertas. Di fase ini, orang tua itu harus mengenalkan fase-fase pubertas yang dialami oleh anak. Nah, saat usia remaja ini, berikan penjelasan yang benar mengenai mimpi basah yang dialami oleh anak laki-laki. Nah, sedangkan menstruasi yang dialami oleh anak perempuan itu sebaiknya dijelaskan oleh ibunya. Nah, tahukah ayah bunda, menurut penelitian, sebagian penyimpangan seks di usia dewasa disebabkan ketika kecil mereka tidak mendapatkan pengetahuan seks yang benar. Diskusi sehat tentang edukasi seksual bukanlah hal yang tabu. Mau jadi pelopor diskusi sehat tentang seksualitas ini? Karena edukasi seksual itu enaknya diobrolin.